Oke, we are live. Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, malam Mas Anggara Rizky. Ini malam ke-29, teman-teman. Saya masih punya utang 1 hari yang saya tidak live gitu ya. Tenang aja, nanti tidak 30 hari kok. Teman-teman akan dapat sesi live terus-terusan dari saya nanti setelah masuk ke alumni gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Saya akan share screen seperti biasa. Jadi hari ini kita live trading sebelum nanti hari ke-30. Oh ya, teman-teman, kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan chat dulu pertanyaan. Kita mulai dari basic lagi. Teman-teman ada pertanyaan basic, silahkan kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lumayan basic nanti ya. Oke, let me check. Alright, sekarang kita akan masuk ke sini gitu ya. Kita akan masuk ke UFO daily. Oke. Kita akan mulai dari Euro USD. Biasa kita akan charting dulu teman-teman. Euro USD nggak jelas climate-nya ya. Dari kemarin nggak jelas teman-teman. Dari kemarin nggak jelas, kita nggak ngelakuin apapun, dan memang kalau nggak jelas baiknya nggak ngelakuin apapun gitu ya. Teman-teman lihat, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakuin gitu ya. Karena simply climate-nya memang nggak jelas. Jadi Euro USD kita nggak punya apa-apa yang bisa kita kerjain, climate-nya nggak jelas dan ekornya ke bawah. Gitu ya. Kita masuk GBP USD, teman-teman lihat, oke, GBP USD kita punya confirm climate, gitu ya, confirm down climate. Oh, ini tadi di marking sama tim saya, drop base drop ini dan work, gitu ya. Oke, upsi, saya tadi ngeklik apaan ya? Oke, jadi GBP USD gitu ya. GBP USD kita punya confirm down market gitu ya. Teman-teman bisa lihat kita punya confirm down market. Dan ini kalau kemarin kita punya sell, saya ingat kita punya sell di 55 menit di sini kayaknya. Saya ke GBP USD. GBP USD kemarin kita ada sell di atas ini teman-teman di 55 gitu ya. Di 55 ini kemarin sell, ini bukan. Ya, ini sell kita kemarin. Nah, ini sell yang pertama. Kalau teman-teman kemarin ingat pernah ada sell yang pertama di atas ini. Kita punya sell sebelumnya di sini gitu ya. Ini juga kalau itu kita lihat di 57 SL-nya. Oke, sell sebelumnya di sini ini sudah 1/2 teman-teman. Kalau teman-teman set and forget kemarin, sell yang dulu gitu ya, yang kita sell waktu awal-awal musim, awal-awal charting. Kalau teman-teman sell di sini gitu ya, teman-teman sudah 1/2. Kalau kemarin sell di sini, sekarang juga sudah 1/2 menuju 1/3 dua-duanya gitu ya. Oke, kita udah keluar kemarin dari setup yang ini. Oh iya, by the way, saya udah berapa hari nggak lihat akun. Akun yang ini saya lupa. Kalau saya punya akun yang balance-nya 3.000 ini atau 4.000 atau berapapun balance-nya, saya lupa. Saya literally lupa. Oh, kita ada posisi ternyata ya. Kita ada posisi sell USD CAD. Oke. Posisi terakhir TP di Euro GBP. Oke, ternyata kita ada posisi running. Saya lupa, teman-teman tidak ingat. Saya sell di sini kemarin ya, mendekatin TP1, sekarang posisinya nothing we can do, kita biarin aja. Oke. Kita biarin aja, kita sell di sini, drop base drop, di bawahnya ada white space. So far harusnya kita nggak ada masalah gitu ya. Kita balik ke GBP USD dulu. GBP USD kita masih continue down market gitu ya, masih confirm climate 3 dari 5. Jadi kalau kemarin teman-teman ada yang sell di 55, yang kemarin sell di sini, kalau teman-teman ngambil 1/3, teman-teman bisa hold sampai 1/3. Kemarin ada yang sell di sini gitu ya. Kalau nggak salah segini areanya. Saya akan sedikit tebelin line-nya. Teman-teman kemarin ada sell di sini. Sekarang masih running dan climate-nya masih berlanjut gitu ya. Climate-nya masih berlanjut. Teman-teman lihat area-areanya adalah drop base drop dan EMA 9. Jadi kalau teman-teman mau high probability drop base drop dan EMA 9. Ini kebetulan work, tapi ini agresif ya. Ini nggak ada EMA 9, jadi kita nggak akan entry di sini. Kita nggak akan entry di sini, oke? Nggak ada EMA 9-nya. Alright, nggak ada yang bisa kita lakukan di GBP USD. Kita masih hold posisi sampai TP 1/3. Kalau teman-teman ada yang hold,
Dan sampai 1/3, congratulations. Udah TP2 GU hold 8 hari. Keren Mas Immanuel. Jadi mungkin teman-teman untuk pertama kalinya di sini, coba siapa ngacung yang untuk pertama kalinya pada akhirnya, wah, atau pertama kali, bukan pertama kali, ini pertama kalinya semenjak ikut Survival to Mastery, teman-teman berani nahan TP 1/2 itu berapa pips kalau kita lihat. Kalau Mas entry di sini, SL-nya di mana tuh? 11 tambah 7, 18 harusnya. 1/2-nya itu di situ. 1/2 di sini itu berapa pips? Let me check. Dari sini sampai ke 1/2-nya itu di sini. Ya, di sini plus minus berapa tuh? 123 pips, 120 pips gitu ya. Teman-teman siapa yang, wah pertama kalinya nih saya TP 120 pips ternyata nyampe. Dan akhirnya teman-teman punya keyakinan yang lebih gitu ya. Cung, Mas EKS. Saya sudah clear lagi, ambil TP, ambil lagi di 144 Mas GU. Oke. One and only profit bahagia, SL bahagia. Ya kalau SL juga harus bahagia dong, kan karena SL-nya kan adalah SL yang sehat, SL yang memang kita rencanakan. Jadi ya memang harus gitu. Dan teman-teman, kalau teman-teman masih hold sampai 1/3, teman-teman punya reason untuk hold, karena pertama kita lihat dia bikin PLN terus-terusan gitu ya. Kalau teman-teman mau geser SL-nya boleh ke di atas area kuning yang saya barusan marking. Kalau teman-teman mau geser SL-nya ke sini boleh di atas area ini gitu ya. 2397 tambah 7, mungkin berarti teman-teman bisa geser SL-nya kalau mau geser SL-nya ke sini. 7 tambah 7 ya, 2404. Di situ SL-nya. Kasih warna merah, teman-teman bisa geser SL-nya ke 2404 kalau aliran geser SL gitu ya di sini gitu ya. Nah ini sebenarnya di sini udah ada drop baru, harusnya sih dia nggak punya masalah ke 1/3. Kita lihat di kiri, kita masuk ke area ini sih, ini adalah area demand di daily rally based rally, which is be careful. Kalau udah 1/2 udah oke. Yang penting udah safety target, teman-teman boleh pindahin SL-nya ke sini, hold untuk 1/3 atau dia balik arah gitu ya. Kalau kita mau lihat final targetnya kemarin di mana, kita tunggu magic. Final targetnya masih di bawah sini, ya. Final targetnya masih di bawah sini. GBP USD oke. 14R bulan ini. Wah, 14R mantap. Congratulations Mas Arya di Jamba 14R. Saya Mas baru mulai daftar. Makasih banyak. Saya Mas. Saya juga set and forget GU 1/2 sejak 22 Juni baru TP hari ini. Sejak 22 Juni baru TP hari ini. Mantap. Gimana rasanya? Teman-teman mulai merasa oke, ternyata bisa loh. Ternyata mungkin loh TP jauh. Itu yang penting sih. Mungkin teman-teman belum make money banyak. Ya, yang penting teman-teman bertumbuh secara psikologis. Kita penting banget teman-teman bertumbuh dari hari ke hari. Itu yang penting gitu ya. Jadi buat saya itu sangat menarik gitu ya. Saya udah bisa tahan lama dulu main di daily, hanya saja baru di sini saya SL tetap bahagia. Tapi saya kalau profit masih yeay gitu. Yes, nggak apa-apa. Saya juga kalau profit kadang-kadang yeay sih. Kayaknya udah enggak sih, tapi ya nggak apa-apa, normal kok. Saya CAD-CHF akhirnya TP selama hold 2 minggu, Mas. CAD-CHF, makasih ilmu sabarnya. Sangat, Mas Aryadi. CAD-CHF, kita lihat dulu. CAD-CHF sell di mana? CAD-CHF, let me check. CAD-CHF. Sell di harga berapa, Mas? Mungkin sell di area ini. Drop ini. CAD-CHF 2 minggu TP. Oke. Very good. GBPSD kita sekarang ke USD Yen, USD JPY. USD JPY kliniknya masih nggak confirm. Kemarin kita udah bahas di sini kita punya area white space. Ini yang gambar bukan saya, ini tim saya yang gambar, teman-teman. Area white space, dan kalau kita lihat kita punya area UFO yang secara struktur sangat menarik ya. Sekali lagi saya ngomongin strukturnya. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, ini ada area yang very interesting ya. Saya aktifkan auto UFO-nya supaya teman-teman lihat. Saya lihat magic gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada rally based rally gitu ya, yang ini. Ini ada rally based rally yang cukup menarik, ini sangat clean rally based rally-nya. Formasinya masuk ke good structure. Sekali lagi saya ngomongin strukturnya, bentuk rally based rally. Kita bisa lihat dengan gampang ini adalah rally based rally sangat kencang dari area.
Jadi ada rally base rally dan ada PLN-nya dan ada EMA 9-nya nanti kalau dia kemungkinan EMA 9-nya akan masuk. Jadi kalau teman-teman lihat area ini gitu ya, kita punya di sini di H1 juga sama, di 55 juga sama. Nah, ini saya akan warning teman-teman supaya teman-teman dapat pelajaran di sini hari ini. Jadi kalau live trading gini udah teman-teman mulai menajamkan diri gitu ya, sudah nggak belajar basic lagi. Kita punya rally base rally, yes, gitu ya, rally base rally clean ya, teman-teman bisa lihat ini sangat jelas rally base rally, very good structure. Sekali lagi, structure wise, kita ngomongin structure, formasi bentuknya very good. Kalau saya lihat bentuk seperti ini adalah bentuk rally base rally yang saya mau. Oke. Kita punya PLN, yes. Harga dari sini ke sini dan bikin new high gitu ya. Pokoknya harga bikin new high, punya PLN, yes, EMA 9 dekat-dekat situ. Problemnya cuma satu, area ini berada di dalam white space ya. Area ini berada di dalam white space. Jadi be careful teman-teman dengan area seperti ini. Kalau teman-teman mau entry silahkan bayar tiket nontonnya. Angka berapa yang teman-teman rela bayar untuk ini nanti. Kalau misalnya mau entry dan teman-teman agresif, tapi saya akan ingatkan ini di dalam white space supaya teman-teman nanti kebayang. Kalau semuanya in place tapi di dalam white space apa akibatnya gitu ya. Saya akan kasih tahu, kita akan monitor bareng-bareng. Ingetin USD JPY gitu ya, USD Yen. Kita punya semuanya kelihatan oke dan white space. Dan teman-teman nanti cek yang SL itu biasanya apa? Seringkali karena white space gitu ya. Ini white space. White space. Dan kemarin kita ada contohnya kalau nggak salah yang saya bilang ke tim saya bahwasanya itu entry terus saya kurangin gitu. Akhirnya saya cut, saya intervensi entry-nya tim saya Euro GBP gitu ya. Saya kemarin intervensi entry-nya mereka di sini nih. Saya intervensi entry-nya untuk pertama kalinya aja. Setelah saya cukup lama nggak intervensi. Kayaknya kemarin saya intervensi. Mereka kemarin nge-sell Euro GBP di 21 menit seingat saya. Wait, saya akan cari areanya dulu. Beberapa minggu yang lalu soalnya. Jadi kemarin, jadi ceritanya saya lagi di jalan gitu ya, saya lagi nggak terlalu aware teman-teman. Saya lagi nggak terlalu aware, terus teman saya ngirim, Mas, ini Euro GBP bagus gitu ya. Sudah bikin new low, terus ada flipnya. Dia bilang entry gitu ya. Dan begitu saya lihat, wah ini mah white space banget, harga bolak-balik di sini. Terus akhirnya saya close posisi saya gitu ya. Saya close tengahnya ya. Kemarin di sini nih. Kemarin dia punya argumen gitu ya. Ini kan drop is drop mas, oke katanya. Clean drop is drop, yes. Ada EMA 9 di dalamnya, yes. Drop is drop ada EMA 9 di dalamnya dan dia bikin new low atau bisa disebut PLN juga kan gitu. Dia bilang kayak gini. Tuh, oke. Ini harusnya oke dong gitu. Dia bikin new low gitu ya dan dia bikin new low, ada PLN-nya dan ada flip-nya kata dia. Flip-nya juga pas, rally base rally dan berimpitan gitu ya. Ini biasanya work mas kata dia. Presentasi ke saya. Saya lagi nggak aware, saya lagi di dalam terus tim saya ngirim, Mas ini 21 oke nggak? Drop base drop rally, ada EMA sebelahnya, ada flip. Dia cuma ngirim chart yang ini aja. Saya bilang okein gitu ya, saya okein. Kemarin SL-nya agak jauh, SL-nya agak tinggi di sini, jadi belum SL. SL-nya agak di sini. Jadi dia turun begitu hit hampir 1:1. Kemarin saya close di sini karena saya lihat ada rally base rally, saya close di sini, saya intervensi di sini, dan akhirnya keluar balik arah, saya loss dikit. Saya loss kecil banget di sini. Saya bilang besok perhatikan white space-nya. Saya bilang sorry mas, kayaknya bagus. Gitu. Saya bilang bisa-bisanya dirimu nge-sell di sini ya. Saya bilang lihat dong, saya bilang secure ini. Ini kan sangat white space. Siap mas, itu nggak apa-apa. Kemarin ini akibatnya ya, ini kemarin di sini. Jadi ini dia nge-sell di dalam white space. Jadi teman-teman lihat lagi USD Yen ini di dalam white space gitu ya. Oke, ini di dalam white space. Be careful. Bisa work nggak? Ya bisa aja sih karena ini kan PLN plus EMA 9. Bisa work, bisa. Tapi lower probability ya, lower probability. Oke, sorry ya Mas, lain kali saya teliti lagi. Saya masih belajar, Mas, coba ambil semua peluang buat ambil data. Nah, beda cerita. Kalau teman-teman kan di kondisi sekarang, teman-teman baca data. Kalau baca data memang nggak boleh pilih-pilih. Kan teman-teman lagi ngumpulin ekspektasi kan. Saya nggak expect teman-teman hari ini trading dengan balance 100.000 USD atau 10.000 USD atau 1.000 USD. Pun kalaupun teman-teman trading dengan balance 1.000 USD, ya pastikan teman-teman
apa ya, pastikan teman-teman disiplin sama MM dan RR-nya, stay very small. Harusnya sih teman-teman, walaupun teman-teman nggak ngerti white space dan segala macam, baik-baik aja. Tapi ini oke. Structure wise oke, semuanya oke. Minus di climate ya, climate-nya nggak confirm. Harusnya kalau konservatif tidak akan entry karena climate-nya belum confirm. Tapi besok bisa jadi climate-nya confirm. Kemungkinan besok climate-nya confirm dan EMA 9-nya akan naik. Kalau dia retrace-nya besok bukan hari ini, minusnya di white space area ini. Oke, USD yen. Mudah-mudahan nangkep. Mantap Mas, lama-lama order taker Mas Angga jadi jago-jago semua. Order taker saya sih udah jago-jago sekarang Mas. Udah kayak saya chartingnya. Cuman nggak, feelingnya mungkin nggak, belum setajam saya. Itu masih dilatih pelan-pelan gitu ya. Mas, sorry mau tanya, kalau mau pakai monthly dan daily gimana caranya buka EMA multiple time frame monthly? Karena tidak ada pilihannya Mas. EMA multiple time frame monthly tidak ada pilihannya. Di saya ada. Mungkin script kita beda ya. Di saya ada. Saya kasih scriptnya ya. Di saya ada monthly-nya soalnya. Open EMA MTF, tuh Ctrl A, Ctrl C. Saya akan share kemana? Share ke WhatsApp atau kemana ya? Ntar saya klik dulu WhatsApp-nya. Saya akan matiin share screen-nya dulu. Salah malah itunya dimatiin. Sebentar teman-teman, saya akan share ke WhatsApp gitu ya. Mas Andreas, emang monthly-nya nggak ada, bisa jadi karena script-nya beda ya. Script-nya sebenarnya tinggal ditambahin dikit sih di script-nya. Di script yang itu kayaknya nggak ada monthly-nya. Sebentar, saya akan konekin ke WhatsApp-nya dulu. Saya belum TP juga nih, USD CAD. Masih terfloating RIA gitu ya. Di akun ini, oke. Aku aja Mas, apa nih Mas? Oke. Boom, itu dia ya. Emang monthly-nya sudah saya kirim ke grup WA. Oke. Kita kembalikan share screen-nya. Menurut Mas Angga, apakah setup ini akan diambil? Ini tuh yang mana? Oh, Mas Wilbert ngirim. Ini apa nih? Euro Aussie 144. Oh ya, this is a good one. Euro Aussie 144. This is a good one. Ada white space di atas, ada drop stop di atas. Problemnya satu ini nggak original, ya area ini nggak original. Nanti saya akan bahas. In fact, kita akan bahas sekarang gitu ya. Audit CHF sih. Let me check. Oke, USD Yen. Tadi kita udah sampai USD Yen. Sekarang tadi Mas ngirim setup apa tadi? Euro AUD ya. Euro AUD. Euro AUD. Euro AUD 144 gitu ya. Let me check. Euro AUD bukan tadi. Tadi mana sih? Not this one. This one. Ya, ini dia Euro AUD 144 ya. Euro AUD 144. Problemnya satu, harus teman-teman aware, climate-nya nggak confirm gitu ya. Climate-nya nggak confirm dan sudah expired. Dua masalah, tidak confirm, expired. Jadi ada dua masalah. Confirm expired, masalahnya cuma satu, expired. Tidak confirm, cuma satu masalahnya. Ini tidak confirm dan expired. Kita punya dua problem di situ gitu ya. Kita punya dua problem di situ dan kita punya UFO di sini. Saya akan aktifkan Magic auto UFO. Ini drop is drop formasinya, oke gitu ya. Dan areanya sampai ke atas Mas. Jadi satu lagi Mas Philbert, idealnya nggak ada sampai ke atas. Tadi saya baru mau bilang. Mas Philbert kan areanya segini ya. Drop is drop ini. Di sini saya digaris sampai ke atas kebetulan. Jadi sebaiknya Mas ambil sampai ke atas. Oke. So far tidak ada masalah di sini ya, semuanya oke. Ini drop is drop, di bawahnya ada white space. Ini white space banget. Kita semua orang bisa melihat dengan jelas ini white space gitu ya. Jadi kita punya profit zone. Kita punya EMA 9 di dalamnya gitu ya. Kita punya white space, punya profit zone. Problemnya satu, area ini nggak original, teman-teman. Area ini adalah reaksi dari drop is drop di masa lalu. Jadi area originalnya adalah ini. Problemnya cuma itu.
Jadi technically area ini tidak fresh, walaupun sebenarnya fresh, gitu ya. Walaupun sebenarnya fresh, tapi technically tidak fresh, gitu ya. Jadi area ini tidak fresh. Ini adalah drop base drop, menciptakan rally base drop dan rally base drop. Jadi ini consider rally base drop, walaupun bentuknya drop base drop karena dari bawah rally base drop. Jadi ini adalah jadi third retest. Ini adalah retest ketiga dari drop base drop di sini. Drop base drop ini level on level, drop base drop, which is high probability, gitu ya. Jadi nggak ada masalah, ini cukup oke, gitu ya. Kalau teman-teman ngetes PLN dan drop base drop, teman-teman akan tahu ini agresif entry di sini profit, drop base drop ini juga profit, ya. Jadi so far selebihnya oke, ya. Cuman ini akan jadi lower probability karena technically ini nggak fresh, gitu ya. Tergantung teman-teman mau bayar tiket nonton atau enggak. Kalau tiket nontonnya murah sih layak untuk ditonton, ya. Karena kita punya white space di bawahnya, kita punya drop base drop dan EMA 9. Minus climate, minus tidak fresh, ya. Tidak freshnya udah set retest ketiga. Sekali lagi karena saya beranggapan drop base drop adalah area original dan rally base drop adalah respon. Kalau di prediktif, Jose kalau climate-nya nggak confirm dilarang entry. Jadi silahkan di marking Mas Wilbert. Saya sih secara pribadi kayaknya nggak entry. Tapi kalau Mas mau bayar tiket nontonnya, which is totally fine, ya, totally fine, ya. Ini buat saya adalah rally base drop. Nah, hal-hal kayak gini, teman-teman, ini dapat dari pengalaman, ya, dapat dari jam terbang, dapat dari pengalaman. Hal-hal kayak gini nggak ada di buku manual, ya. Kayak, wah ini, teman-teman nemu kasus. Makanya saya harus live trading. Kalau live trading kita ketemu kasus, saya share. Live trading ketemu kasus, saya share. Kayak tadi kita punya area white space. Kayak misalnya kan tadi kan sebenarnya kayak gini nih. Kita punya area UFO. Area UFO ini. Rally base rally. Structure wise oke, rally base rally. Problemnya di dalam white space dan salah lokasi. Makanya saya selalu bilang struktur, lokasi. Kalau kita ngomongin struktur, rally base rally ini yang kuning yang bawah, atau saya kasih warna lain, saya kasih warna hijau biar teman-teman tahu. Rally base rally yang hijau ini di bawah ini, struktur wise oke. Yang salah dia lokasinya. Satu, counter climate, tidak ada EMA-nya, dan di dalam white space. Jadi itu teman-teman kalau pengen tahu, salah lokasi itu gimana ceritanya kayak gini. Ya. Oke, USD chart M55 telat nggak Mas untuk entry? Oke. Sekarang kita akan ke USD chart. AUD USD dulu. Kita lihat AUD USD ada apa. AUD USD climate-nya nggak jelas, ya. Nggak jelas dan white space. Baiknya teman-teman tidak melakukan apapun gitu ya. Kalau kayak gini, wis lah, nggak usah sosok jagoan, nggak usah berusaha menebak arah market, ya. Kalau udah kayak gini, satu climate-nya nggak confirm gitu ya. Satu climate-nya nggak confirm. Yes, kita punya area UFO plus EMA 9. Bisa work nggak? Bisa aja sih. Tapi this one is lower probability. Ya, kita berada di dalam white space. Ya, kita berada dalam white space. Alright, AUD USD. Sekarang kita masuk ke USD CAD, gitu ya. USD CAD tadi ada yang nanya 55 masuk telat nggak? Masuk di mana, Mas? Kalau 55 berarti harusnya buy dong. Saya nggak ngerti maksudnya telat atau enggak. USD CAD 55 telat nggak Mas untuk entry? Enggak sih. Kita lihat apakah ada UFO yang ada EMA-nya? Yes, jawabannya ada gitu ya. Kita punya UFO dan ada EMA-nya di sini gitu ya, which is fine. Kalau teman-teman mau entry di sini boleh. Sesuai rule gitu ya. Sesuai rule itu area ini. Area ini oke gitu ya, sesuai rule. Kita punya climate yang confirm gitu ya. Current-nya 3. 3 dari 5, masih ada 2 hari lagi dia up climate. Kita punya sell di H4 gitu, which is teman-teman bisa lihat kita punya sell di H4, lagi floating profit dikit. Harga lagi menuju ke atas. Lagi floating profit dikit, kita punya sell di H4 dan kalau teman-teman mau buy di sini sah nggak? Sah-sah aja. Semuanya in place ya, semuanya in place. Problemnya ini sedikit white space areanya di daily, teman-teman bisa lihat di daily dia berada dalam white space, which is ya masih reasonable untuk entry, tapi consider kita punya kita lihat price action di belakangnya tidak begitu menarik buat saya, karena saya punya sell di H4, which di H4 lebih menarik gitu ya. Let me check ya di sini. USD CAD di H4 atau di 144 lebih menarik untuk sell. Walaupun bisa jadi 144 yang SL sih. Nggak ada yang tahu juga kan, nggak ada jaminan juga. Bisa jadi ini yang SL yang buy-nya work, tapi
So far secara lokasi gitu ya, white space, bentuk white space-nya di sini lebih menarik untuk entry sell gitu ya. Karena kalau teman-teman ke 240, oke, let me check. Di sini ada 240, teman-teman bisa lihat kita punya white space di bawahnya gitu ya. Jadi biar sekali lagi bisa aja SL, tapi kita punya banyak a good thing di sini. Kita punya EMA, kita punya drop base drop, kita punya climate yang masih confirm. Hampir expired ya, climate-nya besok expired. Akhir minggu ini expired ya. Down marketnya biasanya 5, sekarang udah minggu ke-5. Jadi hampir expired. Alright. Mas AUDUSD 144 marking aja. Ya boleh kalau marking aja. Nggak bisa dibuka Mas layoutnya dirimu. Saya nggak bisa buka. Mas Andreas. Oke, Mas Edi Gunawan. Kalau ini coach, oke, kita lihat. Euro CHF 55 ini terlalu agresif buat saya. Yes, kita punya PLN, nggak ada EMA 9-nya, which is agresif. Kita akan masuk ke sana aja langsung. Masuk ke Euro CHF. Oke. Oh, udah SL ya. Bahkan sudah SL. Tadi pagi kayaknya ada yang nanya itu ke saya ya. Saya jawab no. Mas Erik kayaknya, Mas Erik Prabowo. Karena memang layout-nya hesitation, teman-teman bisa lihat. Area yang bagus itu strong move away. Kalau teman-teman lihat gitu ya, areanya ini. Ini bisa diputar nggak sih? Saya bisa bikin garis miring nggak sih? Ini nih, teman-teman bisa lihat. Layout-nya hesitation. Dia tidak strong move away. Jadi secara quality memang areanya so-so, nggak bagus banget. Drop base drop. Jadi kalau kayak gini gitu ya, drop base drop kayak gini, nggak ada EMA 9-nya, saya nggak akan ambil. Karena areanya tidak bagus-bagus amat gitu ya. Mas siapa yang tadi? Mas Edi Gunawan. Areanya kan ini nih. Areanya adalah ini, drop base drop ini gitu ya. Satu areanya nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena tidak strong drop. Jadi salah satu ciri-ciri area UFO yang bagus adalah strong drop atau strong move away. Di scoring itu ada namanya strong move away. Teman-teman bandingkan sama USD chart, beda. USD chart, lihat, drop, base, drop, big drop. Nah, kalau kayak gini, misalnya tidak ada EMA 9-nya masih dimaklumin. Atau misalnya tadi USD Yen, misalnya USD Yen, kita ngomongin starter areanya, atau ini deh, Euro GBP H4. Rally, base, rally, looking very good, rally, base, rally-nya. Rally, base, rally. Areanya bagus banget, rally, base, rally, strong move away. Kalau kayak gini, kalau teman-teman mau agresif, misalnya teman-teman masuk ke weekly, let's see. Weekly-nya yang ini ya. Misalnya saya ke Euro GBP. Oke, saya ke Euro GBP, ini climate-nya sudah expired gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau agresif gitu ya di 144 misalnya. Mau agresif dan teman-teman pengen melanggar EMA, at least strukturnya minimal kayak gini gitu ya. Clean RBR atau clean DBD dengan strukturnya oke. Idealnya nunggu EMA 9-nya naik. Kalau EMA 9-nya naik nanti akan jauh lebih baik. Tapi kalau strukturnya kayak gini, rally base rally, strong move away gitu ya, clean RBR, gampang dilihat segala macam, bolehlah ngelanggar EMA 9 gitu. Ingat, trading itu masalah scoring. Yang di scoring apa? Kita kemarin udah bahas, yang di scoring adalah PLN. EMA 9, strukturnya drop is drop, rally base rally, clean, new low new high, PLN. Tadi kita udah bahas. Artinya climate termasuk scoring. Kalau salah satu tidak ada, yang lainnya harus outstanding. Contoh, misalnya di sini. Saya mengorbankan EMA 9, berarti semuanya harus outstanding. Ada PLN, strukturnya harus bagus, strong move dan segala macam. Atau seperti AUDCHF, tadi saya akan munculin AUDCHF, teman-teman. AUDCHF tidak terlalu menarik, strukturnya tidak outstanding, kita butuh EMA 9 di dalamnya. Kita butuh EMA 9-nya. Jadi harus saling mensubsidi gitu ya. Kalau kayak tadi Euro CHF, mana tadi? Euro CHF ini bentuknya tidak outstanding, tidak ada EMA 9-nya, climate-nya tidak jelas. Jadi ada banyak minusnya. Saya secara pribadi nggak akan ambil. Jadi
agresif itu teman-teman, seagresif-agresifnya saya, substrukturnya tetap harus bagus. Seagresif-agresifnya saya, drop is drop harus clean, sebisa mungkin deket-deket EMA 9. Jauh-jauh juga saya nggak mau. Deket-deket EMA 9, ya climbingnya nggak confirm nggak apa-apa, selama yang ini mengkompromis. Kalau yang ini udah nggak begitu oke, ini kan drop is dropnya tidak strong move away gitu ya. Lihat move-nya bahkan ragu-ragu gitu ya. Tidak strong move away, maka ini saya akan kasih lihat satu cheat sheet teman-teman. Let me check. Not this one. Kayaknya saya udah pernah download deh. Saya taruh di mana ya download? Klik promotion, indikator SND. Bentar ya. Relative strong and weakness. Bukan ini. Download. Ada banyak banget file yang saya download ternyata kan. Sebentar. Saya akan cari dulu. Saya akan matiin dulu ininya. Week 6 FO. Apa nih? Pro Traders Reference Card. Oke. Ini ketemu ya. Saya akan share sedikit ini ke teman-teman. Ini namanya Pro Trader Reference Card ya. Teman-teman bisa lihat di sini namanya Pro Trader Reference Card. Oke. Jadi ini Professional Trader 41, ini namanya core strategi dulu, namanya Pro Trader 41 gitu ya. Ini area UFO segala macam, kita lewatin yang ini, saya nggak mau nunjukin ini. Entry types ini kita nggak pakai. Ini juga curve analysis kita nggak pakai, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nah ini penting nih. How did price leave the zone? Ini salah satu scoringnya. Kalau leave-nya sangat strong gitu ya, kayak gini, drop kayak gini ini best, kayak gini good, kalau kayak gini poor. Dalam kasus Euro CHF tadi, teman-teman, dia nggak begitu ini, tidak strong move away gitu ya. Jadi salah satu scoringnya adalah strong move away. Ini tadi freshness masuk scoring, time berapa jumlah candle dalam base, semakin sedikit semakin bagus, semakin banyak candle base-nya semakin jelek, sama profit zone. Jadi ada 4. Dan oh ya, ini sekalian kemarin teman-teman lihat gitu ya, kalau kita counter trend, kita masih diajarin wait di sini ya. Kita belum entry gitu ya. Oke. Jadi ini salah satunya adalah strong move away. Jadi kalau dia move away-nya ragu-ragu kayak gini, kita nggak consider itu bagus. Struktur zone-nya kurang begitu oke, jadi saya nggak ambil. Itu Mas Edi Gunawan. Mudah-mudahan membantu gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Area korektif di belakang masih dikatakan white space nggak Mas? Oke, Mas ini nggak, ini oke. Structure wise oke, ini drop base drop, ini drop base drop. GBP CAD 55 ini drop base drop, strong move away, everything in place, ini oke, nggak ada masalah. PLN oke. Ini nggak ada masalah. GBP CAD 55 bagus. Mas Zika apa ZKN apa Zikin. Oke, kita lihat lagi. GBP JEP 55 mantap Mas, tolong dicek. GBP JPY 55, let me go to GBP yang 55. Saya tadi belum nemu area yang mantap soalnya. Mana yang dimaksud mantap nih? GBP yang 55, satu claimnya expired gitu ya, claimnya expired. Minus 1 ya, 1 minus sudah, claimnya expired. Kita lihat GBP yang 55. Kita punya UFO di sini. Saya nggak tahu yang dimaksud. Mungkin ini yang dimaksud sama Masnya, yang bawah ini. Yang bawah ini juga so-so gitu ya, tidak terlalu oke. Ini adalah reaksi dari drop base drop di sini gitu ya. Jadi tidak terlalu menarik drop base drop yang ini. Yang ini bisa jadi menarik nanti, tapi EMA-nya sebenarnya belum masuk. Sekarang EMA-nya masih di sini. EMA-nya masih di sini, jadi ini areanya nggak begitu oke. Saya nggak akan consider entry di sini.
Paling banter ini nanti kita lihat kalau EMA-nya keluar mungkin area ini jadi akan sedikit menarik. Saya kasih warna lain, orange ya. Ini rally base drop atau drop base drop dengan candle base yang banyak, which is not so good. Saya nggak akan suka area ini. Kuning yang paling atas. Bawah ini lumayan. Bisa jadi menarik, tapi saya tidak akan bayar tiket nontonnya. Terlalu jauh dari EMA 9 buat saya dan strukturnya tidak drop base drop gitu ya. Ini lebih ke rally base drop gitu ya. Kalau drop base drop ingat saya mau clean drop base drop. Saya mau clean sih, saya mau gampang. Jadi mungkin yang menyelamatkan saya simply karena saya mau area yang benar-benar high probability. Saya akan jarang entry. Kalau ini kayak gini nih saya nggak gitu suka. Saya nggak cukup kuat untuk buat saya melanggar EMA 9 gitu ya. Untuk saya melanggar EMA 9 areanya harus outstanding gitu ya. Areanya tidak outstanding sama sekali. Yang ini tidak outstanding. Ini lumayan. Ini tidak outstanding, jadi paling mendingan orange yang di tengah ya. Karena ini drop base drop, which is tidak begitu menarik juga karena drop base dropnya nggak clean drop, saya nggak melihat action basing yang cukup jelas. Otomatis saya harus turun ke 30 untuk memastikan areanya lumayan. Di 30 lumayan, di 21 kita lihat, di 21 jelek, di 21 jelek. Jadi so far saya nggak menemukan area yang gimana banget di 55. Kalau drop base drop ini climate-nya oke dan segala macam EMA 9 in place, maka area orange ini jadi pertimbangan. Tapi consider climate-nya udah oke, sudah expired, EMA 9-nya belum masuk, maka ini masih kita pertimbangkan gitu ya. Kita masih pertimbangkan area ini. Berarti saya akan nunggu EMA. Saya akan nunggu EMA masuk ke sini. Jika saya akan entry di GBP-Yen 55 ya. Jika saya entry, saya akan nunggu EMA di sini. Saya akan nunggu EMA-nya turun. Ya. Saya nggak akan entry kuning atas, bawah saya nggak akan ambil. Oke, GBP-Yen 55. Mas Dani, indawan pertama. Mas Ben. Kita lihat, bisa dibilang candle white space. Setup ini oke, rally base rally. Di dekat white space, ada white space di sini, which is not good, which is formasinya nggak outstanding, sekali lagi formasinya biasa aja, saya tidak mau melanggar EMA 9 dan climate, pasti climate-nya dilanggar USDJPY 55. Oke, mana USD Yen 55, 55 yang ini berarti. USD Yen kita barusan bahas kan, climate-nya nggak confirm gitu ya. Pasti climate-nya nggak confirm. Harusnya nggak confirm. Ya, climate-nya nggak jelas. Climate-nya nggak jelas berarti tadi areanya di bawah mana sih areanya tadi? USD Yen. Oh ini lama ya, udah dulu ya USD Yen 55. Ini kalau kayak gini secara pribadi saya nggak akan mau melanggar ini. Saya sekali ini bukan salah atau benar ya teman-teman, karena dalam trading itu selama teman-teman tes dan ukur dan teman-teman punya data yang banyak maka akan baik-baik aja. Tapi kalau kayak gini nih saya nggak akan mau melanggar. Jadi satu yang teman-teman perlu pahami, rem. Jangan pengen banget entry. Itu salah satu penyakit trader pemula adalah harus entry. Tidak harus entry. Saya hanya entry kalau bagus. Ingat, kita tuh mau risking money loh. Kita tuh mau merisikokan uang kita dalam transaksi. Pastikan teman-teman nyaman dengan areanya. Kalau nggak nyaman, ngapain risikokan uang di tempat yang kita nggak nyaman gitu ya. Kayak gini nih, ini melanggar climate. Ini kondisi melanggar climate, melanggar EMA 9 dengan area yang tidak outstanding. Saya tidak oke. Gitu ya. Saya tidak oke. Oke, beda cerita begitu kalau drop base drop dan RBR-nya clean. Nah, ini contoh ini misalnya RBR clean. Kalau teman-teman mau melanggar ini, aku masih bisa terima nih. Kalau teman-teman mau buy di situ. Mau buy di situ. Kenapa? Karena formasinya oke, rally base rally clean gitu. Walaupun EMA-nya masih jauh, walaupun climate-nya expired misal. Climate-nya memang expired kan. Tapi masih masuk akal gitu loh, mau melanggar dulu. Tapi kalau areanya nggak begitu oke ya susah. Kalau misalnya ini drop base drop level on level, melanggar tren, level on level ada flipnya, masih oke, masih masuk akal gitu ya. Strong move away, gitu ya. Dropnya kencang banget, masih oke, gitu ya. Masih oke. Tapi kalau areanya susul, saya nggak mau meresikokan uang saya. Oke, Mas, tips mengenali white space apa ya Mas? Saya kok belum bisa membedakan. Pokoknya white space itu kalau harganya bolak-balik gini aja. Kalau harganya bolak-balik candlenya banyak. Ciri-cirinya satu, candlenya banyak dan harga bolak-balik, tidak bikin new low dan tidak bikin new high. Itu ciri-ciri white space. Pokoknya candlenya banyak sih, mostly candlenya banyak. Jadi area UFO yang bagus itu kalau kita lihat ke kiri candlenya sedikit. Gampangnya itu. Kalau teman-teman punya area UFO, di sebelah kirinya banyak candle, berarti white space. Kalau teman-teman punya UFO, lihat ke kiri cenderung sedikit atau kosong, berarti bagus. Contoh ini,
Rally base rally ini kalau kita lihat ke kiri nggak ada apa-apa ya, cenderung kosong. Ini bagus. Oke, itu bagus. Mudah-mudahan itu. Mas Eri ya. Mas Andreas, monthly sudah saya jawab, Mas Fauzi. Maaf ya, Mas. Minta maaf apa, Mas Fauzi ini? Bentar. Mas Fauzi minta maaf apa? Lama-lama. Sorry ya, Mas. Lain kali saya lebih teliti. Oh, ini tadi lagi dampingin order taker saya kayaknya. Sangar, Mas Aryadi. Oke. Mas Daniel ini ngirim apa? Trade with UFO.com says Duyan special. Oh, itu mungkin UFO tahunan ya. Oke. Kita akan lanjut ke atas, chatting yang di atas. Mas, kalau area ini apakah bagus? Mas Yosep. Oke, kita lihat. Oke, Mas Yosep 21 menit areanya oke, masuk akal ya, masuk akal. Tapi sebaiknya di overlapping. Karena ini drop base rally di 21 menit, saya akan overlapping. Saya akan gabungkan dengan area hijau di bawahnya. Drop base rally dengan formasi seperti ini, dan ini masih belum terlalu lebar. Kalau di overlapping, saya akan overlapping. Saya akan masuk ke Euroyen 21. Jadi ternyata asik ya kalau ngecek kasus kayak gini ya. Euroyen 21, teman-teman bisa lihat areanya. Mana EMA-nya? EMA multi time frame. Oke, ini areanya tadi. Nah, kayak gini nih, drop base rally, boleh nggak ambil atasnya doang? Boleh aja. Tapi kalau ini kan masih nggak terlalu lebar dan deketan, saya better ambilnya segini. Gitu ya. Karena kalau dilihat dari bentuknya, ini kemungkinan adalah rally base rally di time frame yang lebih tinggi. Sekali lagi, mata saya udah lumayan terlatih, teman-teman. Kalau belum, nggak apa-apa. Kalau saya ke 55, harusnya ini RBR. 60 harusnya RBR. Ya, di 60 RBR kan? Gampang kan? Di 60 kelihatan RBR, saya bisa lihat dengan jelas, itu RBR. Di 21, boleh nggak ambil atasnya doang? Boleh sih, tapi kemungkinan SL ini kelihatan. Dan kalau kita lihat dari lebarnya, ini nggak terlalu lebar dibanding dengan move-nya. Move-nya cukup jauh, jadi ini saya akan gabungin drop base rally. Kalau konservatif. Kalau Mas tadi mau ambil segini doang, boleh nggak? Sah-sah aja. Kalau mau ambil yang atasnya doang, boleh nggak? Sah. Areanya oke. Mas Yosep oke ya. Mas Dani, mohon pendapatnya. CHF Yen 21 menit. Oke, ini strukturnya oke. CHF JPY. FJPY, nah ini strukturnya bisa dibilang clean rally base rally gitu ya teman-teman. Kalau dirimu mau melanggar rule, ini area yang oke untuk diambil, dan by the way ini nggak melanggar juga kebetulan gitu ya. Kita punya UFO dan EMA 9, which is areanya rally base rally dan clean. Very good. Good eyes. Climate-nya juga belum expired, teman-teman. Climate-nya belum expired, jadi this is a good one ya. This is a good one. Alright. Euro USD 15. Euro USD 15, confirm up market. Reasonable masuk. Area yang mana yang dimaksud? Ini. Area ini mungkin. Areanya nggak ada, teman-teman. Areanya ini. Ini sih lumayan ya, lumayan, tapi EMA-nya masih belum masuk. Sekali lagi, kalau di time frame rendah, saya secara pribadi jarang trading di time frame rendah kecuali outstanding gitu ya. Ini bisa aja work, tapi kalau di time frame rendah saya mau areanya outstanding. Kalau zone-nya kayak gini nih masih oke. Ini yang bawah ini bagus. Kita ngomongin structure, yang bawah ini bagus. Tapi minus EMA 9, kalau di bawah udah counter EMA nanti. Nah, ini yang bagus, kuning yang bawah ini kalau ngomongin structure ini bagus. Tapi akan counter EMA gitu ya. Kalau tadi retrace di sini ini akan jadi very good. Kalau tadi area ini dia turunnya sampai ke bawah sini, ini akan jadi good setup gitu ya. Oke, Mas Anggara ngasih apa ini? Dia kepeng gitu ya. Audio USD 144. Oke, ini menarik Mas. Audio USD 144 harusnya oke. Audio USD
Udah USD, climate-nya expired gitu ya, climate-nya expired. Tim saya juga udah marking ternyata. Tim saya juga marking area yang sama. Formasinya oke, rally base rally, quick retest, EMA 9, anything in place ya. Rally base rally clean, ada EMA 9 dan ada white space di atasnya, jadi reasonable kalau Mas mau melanggar climate yang expired. This is good one. Rally base rally, level on level, rally base rally, rally base rally. Which is rally base rally ini work. Jadi ini bisa jadi area yang sangat menarik. Keren Mas Anggara Rizky. Thank you. Siapa Mas, basingnya harus jelas menyamping intinya. Siap laksanakan. Jadi pokoknya gampang. Kita punya rally base rally. Rally base rally. Kalau ini, kalau teman-teman mau melanggar rule kayak kemarin misalnya. Pengen melanggar rule. Ya bukan pengen sih. Kalau teman-teman harus melanggar rule, misalnya melanggar climate dan melanggar EMA, areanya harus clean kayak gini misalnya. Boleh nggak? Ini boleh melanggar. Artinya agresif gitu ya. Ini kan rally base rally clean, gampang dilihat. Boleh entry kayak gini. Tapi ingat areanya harus sejelas itu. Kalau teman-teman kemarin entry sini rally base rally benar, nggak ada EMA 9-nya, tanpa EMA 9, climate-nya tapi tidak expired. Harusnya climate-nya masih in place. Di mana dia nyentuh baiknya di sini. Di sini climate-nya masih oke, climate-nya masih confirm. Climate-nya masih confirm atau at least anggaplah climate-nya expired. Kalaupun climate expired, teman-teman bisa lihat di H4 ataupun di 144. Areanya emang rally base rally, very good structure. Structure-nya keren, rally base rally clean, new high, strong move away, anything okay ya. Boleh entry kayak gini. Dan ini 1/3 nggak sih? Ya, ini 1/3. Ini confirm 1/3. Jadi boleh nggak ngelanggar? Boleh. Tapi kalau areanya nggak se-clean ini, sekali lagi, saya tuh nggak sejago itu teman-teman. Saya harus garis bawahin ke teman-teman. Saya tidak sangat jago sehingga saya jarang SL. Cuman saya mau yang gampang. Justru karena saya nggak jago, saya maunya gampang aja. Nah banyak orang tradingnya jago. Karena dia jago, dia berusaha menebak area yang tidak dia mengerti. Akhirnya SL. Akhirnya MC. Karena mereka simply berusaha menebak arah market karena mereka jagoan. Wah, saya yakin EU ke sana, GU ke sini, segala macam. Mereka punya banyak analisa di post di Facebook group, dipanggil master. Mereka keren nih. Mereka ditanya, Mas, menurut Mas Angga gold kemana? Mana tahu saya. Kalau orang nanya ke saya, Mas, menurut Mas Angga gold kemana? Menurut Mas Angga euro kemana? Saya mana ngerti. Saya hanya ngerti kalau saya punya area-area yang outstanding, area-area yang gampang. Nah, kalau dari lebih rally ini saya beli. Kalau gampang aja, kalau nggak gampang ya nggak mau. Nah, kalau teman-teman lihat, kenapa harga berhenti di sini? Ya boleh lihat ke kirinya. Di sini 2 kali dia attempt to come back. Nih, ini kan lumayan gampang. Ini drop base drop. Ini juga sebelumnya juga jelas. Ini drop base drop. Misalnya teman-teman mau melanggar, at least areanya kayak gini, drop base drop. Gitu ya. Mau counter trend, lihat dia work, gitu ya. Tapi areanya harus very clean gitu ya. Atau misalnya ini areanya jelas juga, ini gampang, ini drop is drop, kelihatan jelas nyamping gitu ya. Saya nggak tahu ini direspon nggak sama harga. Oh, ini ditembus SL. Ya karena SL ya, kalau SL nggak apa-apa, SL aja ya. Jadi saya maunya yang gampang-gampang aja, kelihatan gampang. Misalnya ini drop is drop, ini kelihatannya gampang. Saya bisa lihat ini drop is drop. Ya udah. Kalau gampang baru digaris. Nah, biasanya kalau di time frame tinggi areanya gampang-gampang. Oh, ini ternyata ditembus itu, hampir kena ditembus. Tapi nggak apa-apa, karena salah lokasi. Tapi minimal areanya gampang dilihat. Oke, drop-dropnya segini gitu ya. Nah, ini nggak kepanggil ya, hampir kepanggil ya. Memang kurang ajar dia. Jadi satu lokasi, 2 formasi. Idealnya, sekali lagi, idealnya kita punya struktur yang bagus, formasi yang bagus, dan lokasi yang bagus. Idealnya kita punya PLN, punya DBD dan RBR yang confirm, kita punya UFO dan EMA 9. Dan kalau teman-teman mau jadi orang yang hanya ambil itu, which is okay, which is sah. Saya hanya mau kalau climate-nya confirm, areanya bagus, clean, ada EMA 9-nya bikin new low, new high PLN. Lebih jarang entry. Saya yakin teman-teman akan selamat. Atau kalau mau agresif, yo jangan agresif banget.
Yang dimaksud agresif itu bukan asal entry ya. Agresif itu cuma tidak ada EMA 9-nya atau claimnya expired. Jadi agresif itu buat saya cuma satu, claimnya expired dan atau tidak ada EMA 9-nya. Selebihnya tetap harus in place. Semabok-maboknya saya, seagresif-agresifnya saya minimal, ini semabok-maboknya nih, anggap paling mabuk sedunia gitu ya. Minimal banget. Satu, new low. Kalau bisa PLN. Idealnya PLN. Tapi kalau nggak ada PLN minimal new low gitu ya. Satu, new low. Dua, tetap harus clean DBD atau RBR. Tiga, di luar white space. Ini semabok-maboknya saya, teman-teman. Seagresif-agresifnya saya. Tetap harus minimal new low, clean DBD atau RBR, dan di luar white space. Ini nggak bisa ditawar. Kalau saya EMA 9, saya masih bisa tawar dengan agresif. Auto climate, saya masih bisa tawar. Tapi ini saya nggak bisa tawar. Kalau saya. Sekali lagi, teman-teman silahkan tentukan rule-nya teman-teman sendiri setelah teman-teman dapetin semua knowledge yang dari... Saya kan udah transfer knowledge, hampir semua knowledge ini saya transfer ke teman-teman. Nah, teman-teman harusnya sudah punya data. Tugas teman-teman adalah mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, teman-teman punya satu rule kayak saya kayak gini. Minimal harus ada ini. Nah, setelah itu baru teman-teman jadi trader yang independen. Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada kriteria area UFO yang bagus. Yang bagus itu yang gampang sebenarnya. Yang bagus itu yang gampang. Nah, nanti ada ciri-ciri quick retest. Kemarin saya udah bahas. Ada flipnya itu. Strong move away, segala macam itu udah bahas. Tapi salah satu yang paling gampang adalah kelihatan jelas dan gampang. Ya. Kelihatan jelas dan gampang. Jadi kalau ada clean DBD RBR, which is ini contohnya nih, clean DBD RBR, new high. Ini kan minimal nih. Clean RBR, new high, di luar white space. Baru boleh saya entry. Bolehlah saya melanggar EMA 9, melanggar auto climate. Tapi kalau melanggar auto climate, melanggar EMA 9, melanggar white space, areanya tidak clean, SL ya memang salah. Gitu ya. Share extreme high dan extreme low, Mas. Bentar aja. Gak mau. Kalau bentar. Sebenarnya sama aja sih. Extreme high, extreme low itu kan cuman area clean. Sebenarnya ini. Extreme high, extreme low itu cuman clean DBD, RBR, di lower white space, counter climate. Cuman itu aja sih. Kalau teman-teman lihat ini tadi. Balik lagi. Mana sih tadi? Nah ini. Kapan saya masuk extreme entry, extreme high? Sebenarnya yang dimaksud extreme high adalah area di luar white space. Kalau teman-teman sell di sini. Ini saya ambil ekor yang lain, atau teman-teman boleh ambil ekor yang ini gitu ya. Ini juga termasuk extreme high. Karena teman-teman entry sell di luar white space gitu ya. Jadi yang dimaksud extreme itu cuma di luar white space. Besok saya akan bahas itu nanti kok. Saya akan bahas itu nanti di... Tapi kalau ini searah dengan immediate move. Immediate move-nya ke bawah kita sell, masih oke. Walaupun counter climate ya. Ya, ini masuknya juga extreme low. Jadi yang dimaksud extreme itu bukan extreme lokasinya. Extreme itu terhadap white space. Jadi kalau dia di luar white space, dia extreme. Di luar white space, dia extreme. Kita lihat, ini kayak kasus Euro AUD tadi, teman-teman kalau ingat Euro AUD ini ada rally base rally di sini ini masih work. Walaupun ini, kalau ini, orang yang awak, orang di luar sana akan menganggap ini adalah reaksi dari rally base rally, which is fine. Saya akan menganggap ini adalah second retest dari sini. Jadi yang dimaksud extreme itu adalah trading di luar white space. Contoh, kita punya white space di sini gitu ya. Nah, kita lihat ke kiri di sini ada drop is drop. Ini masuk ke ekstrim. Kalau teman-teman entry sell drop is drop di sini ini masuk ke ekstrim. Nggak ada yang berubah, rule-nya sama aja. Tuh, touch profit dikit gitu ya. Misalnya teman-teman punya area kayak gini, sell di bawah sini. Pokoknya di luar ekstrim itu di luar white space ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini di luar white space, ini white space ya, teman-teman bisa lihat ini white space. Teman-teman lihat di sini ada rally base rally yang cukup menarik gitu ya. Oke, ini nggak kepanggil ternyata, nggak kepanggil. Tapi itu masuk ke ekstrim. Jadi ekstrim itu sebenarnya di luar white space, ekstrim high. Jadi di luar white space. Di atas white space sama di bawah white space namanya ekstrim. Gitu ya. Misalnya teman-teman punya kayak gini, wah ini white space. Ya, area di luar ini ya ekstrim namanya. Kalau teman-teman dapetin catch this move gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sebelumnya tempat harga bolak-balik. Nah, teman-teman beli bottomnya ini, kalau saya lihat ke kiri harusnya ada RBR di sini. Jauh banget. Ya, nggak apa-apa sejauh itu. Kita lihat. Where are you?
Ini jauh banget. Oh, nggak ada. Ini sangat low. Nggak ada apa-apa ternyata di belakang ya. Jadi ekstrim tuh gitu ya. Misalnya ini, oh ini contoh nih ekstrim. Contoh another area contoh ekstrim. Ini kan white space. Kita punya level on level ini drop di sini nih. Area yang cukup lebar nih. Tonton lihat. Ini area ini jadi ekstrim. Kita lihat. Oh, SL ya, ditembus ya. Ditembus sama area ini. Ditembus sama rally base rally kita, maka jadi flip gitu ya. Kalau nonton replay kemarin, ya ketika kita sell di sini tembus jadi flip, maka buy di sini jadi higher probability. Karena ini adalah flip dari area ini gitu ya. Jadi drop is drop dan punya sell di masa lalu dia work gitu ya. Saya kasih warna merah ini. Nah, ini flipnya. Ini flip. Oke. Siap Mas. GBNZD climate oke. Emma belum masuk udah hit Mas. GBNZD 55. Oke. Teman-teman, sudah 1 jam. Saya akan sudahin dulu. Kayaknya habis ini mudah-mudahan teman-teman dapat bekal ya. GBNZD 55. Mana tadi? GBNZD 55 areanya apa sih? Emma belum masuk sudah hit. Saya nggak akan ambil. Kayak gini-gini nih, ini buat saya nggak clean gitu ya. Saya akan tetap nunggu area ini drop, base, drop. Ini saya bisa. Ini level on level teman-teman, ini drop, base, drop gitu ya. Dan kita punya flip di sini. Kalau teman-teman teliti, kita punya flip di sini. Rally base rally ini drop, ada EMA 9-nya. Kita lihat climate-nya confirm ya. Climate-nya confirm, segala macam confirm. Saya akan tetap mendingan nunggu EMA 9 ya, nunggu EMA 9. Jadi teman-teman mesti sadar, seagresifnya saya itu nggak mabok, nggak yang semua area di entry. Boleh nggak kalau mau entry ini? Boleh aja. Misalnya nih mau entry sell di sini, boleh nggak? Boleh. Ini cukup reasonable, tapi bukan saya. Saya nggak akan entry di situ. Karena saya punya area UFO yang ada EMA 9-nya, jadi saya akan entry di situ. Which is ini tetap dihormatin areanya, gitu ya. Tetap dihormatin. Oke? Thank you, teman-teman. Variabelnya banyak banget ya, Mas. Satu bersih. Enggak sih. Variabelnya nggak banyak. Banyak tuh karena variabelnya kan cuman balik lagi DBD. Ini kita balik DBD atau RBR, PLN. Ya, atau kalau teman-teman mau gampang nih, kalau nggak mau kebanyakan variabel ya udah, berarti teman-teman harus konservatif. Climate-nya harus confirm. Current lebih kecil dari STD. UFO EMA 9. Udah. Cuman ini kan sebenarnya bakunya kan. Climate harus confirm karena lebih kecil dari STD, UFO EMA 9. Saya punya tambahan UFO-nya kan gitu. Saya maunya DBD atau RBR. Saya nggak mau terus gini deh. Teman-teman pernah nggak tahu pilot gitu ya? Pilot itu banyak banget variabelnya, banyak banget yang dipencet dan dia selamat-selamat aja karena dia belajar dan sekolah. Moving piecesnya di forex tuh nggak sebanyak itu, teman-teman. Teman-teman belajar nyetir mobil tuh juga banyak loh. Lihat kaca spion kanan, spion kiri, lihat kaca depan, lihat spion belakang, gas, rem, kopling, gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai gigi mundur gitu ya. Which is itu banyak. Tapi lama-lama unconscious. Saya sih udah nggak pernah ngitung scoring lagi. Saya kan udah unconscious, udah otomatis saya chartnya otomatis bosnya langsung menuju ke area-area yang ekstrim, area-area yang kelihatan gampang. Salah satu caranya adalah cari aja area yang outstanding. Kalau teman-teman buka chart setengah menit atau 15 detik nggak nemu area yang kelihatan menarik mata kita, berarti emang nggak ada. Nah kalau dipaksain charting terus ya lama-lama nemu. Wah kayaknya ini drop base drop nih. Dan bisa aja work, ada hari di mana drop base drop kayak gini work, drop base drop counter climate work. Bisa work. Dan tapi kan bukan makanan saya, gitu aja. Karena dia nggak bikin new low.
Tugas kita adalah membatasi diri kita dari kemungkinan yang terlalu banyak, teman-teman. Jadi makanya saya bilang trading itu cuman RR, dan batasan diri. Trading itu cuma money management, risk reward, dan batasan diri. Karena ada banyak banget rule, ada banyak banget kemungkinan, ada banyak banget possibility di market. Tugas kita adalah menarik garis yang sangat jelas. Saya makanannya cuma ini, di luar itu saya nggak peduli. Itu aja, sebenarnya cuma sesimpel itu. Ingat, saya bilang simple, bukan mudah ya, nggak gampang, tapi simple. Hilang otaknya. Apa tadi? Trading itu cuma sapi kuning. Mas, konsep supply demand itu jika ditradingkan di saham Indo apakah bisa? Bisa ditradingkan dimanapun, Mas. Dimanapun market apapun. Thank you teman-teman dan Mas Angga. Variabelnya banyak banget, Mas. Semuanya berkesan bisa tahu. Nggak banyak sih, nggak banyak. Pada akhirnya gitu-gitu aja. Makanya nanti kalau udah lama nih, teman-teman trading kayak saya nih, trading supply and demand, trading unfilled order udah 3 tahun. Pada akhirnya cuma gitu-gitu aja sih. Ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang lain, nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Oke. Thank you teman-teman. See you on another live and bye-bye.